Beberapa tahun lagi diprediksi rumah sakit akan kewalahan menampung pasien cuci darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih. Aduh, bismillah. Tahu nggak kenapa? Karena memang diperkirakan 2030 nanti diprediksi rumah sakit kewalahan menampung pasien cuci darah. Ngada-ngada kali ini, ya monggo aja, skip aja video ini kalau kamu ngerasa nggak perlu aware dengan kesehatan sejak dini. Tapi untuk waspadaan diri kita, untuk kesehatan, silakan lanjut untuk menonton video ini. Tahun ini ramai suatu berita yang menghebohkan dan juga sempat viral di dunia kesehatan Indonesia. Sebanyak 60 pasien anak-anak gangguan ginjal yang harus menjalani cuci darah secara rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kamis 25 Juli 2024. Ini berhasil menggugah keprihatinan publik. Sungguh miris ya, betapa tindakan cuci darah yang biasa dijalani oleh orang tua, bahkan juga mungkin orang-orang yang lanjut usia, kini semakin banyak dijalani oleh anak-anak. Dokter spesialis anak konsultan nefrologi RSCM Eka Laksmi Hidayat mengungkapkan pihaknya mengetahui adanya informasi yang menyebutkan jika banyak pasien anak yang cuci darah. Dr. Eka mengungkapkan RSCM memiliki total 60 anak yang rutin menjalani prosedur dialisis untuk menggantikan fungsi ginjalnya. Gangguan ginjal pada anak di RSCM paling banyak disebabkan kelainan fungsi ginjal sejak lahir. Selain itu, ada pula anak-anak dari kasus pencemaran obat. Namun, tidak sedikit pula di antara mereka yang harus cuci darah mengalami gangguan ginjal karena gaya hidup buruk, yaitu makanan dan minuman siap saji yang tinggi garam dan gulanya yang mudah didapatkan di minimarket terdekat. Survei dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI menyatakan 1 dari 5 anak usia 12-18 tahun urinnya mengandung hematuria atau proteinuria sebagai tanda awal penyakit gagal ginjal. Kesehatan anak yang terancam oleh kasus tidak menular seperti gagal ginjal akut atau juga kronis perlu menjadi perhatian semua pihak. Salah satu pasien gangguan ginjal di RSCM adalah Faris yang berusia 8 tahun. Selang kateter untuk hemodialisis sudah dipasang di dadanya selama 4 bulan terakhir. Dalam kurun waktu itu, anak kelas 2 SD ini terpaksa berhenti dari sekolah karena harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Dan pertumbuhan fisiknya pun semakin menurun. Ibunda dari Faris mengakui gangguan ginjal anaknya turut diperparah oleh pola makan yang kurang baik. Kini, Faris harus hidup dengan selang di dadanya. Pola makannya pun diatur ketat. Tidak boleh memakan yang mengandung gula dan garam. Dan selain itu, Faris diharuskan mengkonsumsi 10 jenis obat terdiri dari 20 tablet per harinya. Bukan tanpa alasan, makanan atau minuman berpemanis menjadi tersangka utama penyebab penyakit ginjal pada anak-anak. Dan orang tua pun sering abai mengingatkan anak untuk membatasi konsumsinya. Kadang-kadang diajak jajan dengan mudahnya. Guys, ada juga nih sebuah kisah lagi yang membuat hati kita sulit untuk menahan sedih. Ada anak yatim piatu usianya 19 tahun bernama Alda harus cuci darah seumur hidup dan menjadi viral di media sosial. Alda ke RSCM apa tuh? HD, cuci darah. Oh, cuci darah? Ya, cuci darah. Oh, berarti sakitnya apa Kak Alda? Ginjal, gagal ginjal. Gagal ginjal. Ini sama siapa kesini? Tadinya diantar sama kakak, pulangnya naik sendiri. Pas kesininya diantar? Ya, diantar. Pulangnya pulang sendiri? Ya. Ini dari mana? Kemayoran. Kak Alda? Kemayoran. Kemayoran. Tangis Alda pecah menceritakan nasib dan juga mengungkapkan rasa rindunya pada orang tuanya. Ini gara-garanya apa katanya penyebabnya? Gak tahu aku juga, tapi Kata mama dokter nggak dikasih tahu apa penyebabnya? Enggak. Tapi mama juga punya penyakit ginjal. Oh, dari mamanya punya penyakit ginjal. Ya, tapi gak tahu turunan atau gimana. Berarti mamanya sekarang cuci darah? Udah meninggal. Masya Allah, mamanya sudah meninggal gara-gara ginjal. Ya, karena komplikasi juga. Mamanya sempat cuci darah? Ya, sempat. Diketahui remaja berusia 17 tahun itu rutin cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Alda merupakan seorang remaja pejuang gagal ginjal yang sedang menjalani terapi cuci darah di rumah sakit tersebut. Tanpa didampingi oleh orang tuanya ataupun keluarganya, Alda berjuang menjalani terapi cuci darahnya
seorang diri. Tapi sempat CAPD Satu dari tahun lebih. 2019. Berarti gagal ginjalnya dari 2019. 4 tahunan. Ya, Alda merupakan remaja yatim piatu yang sudah divonis gagal ginjal sejak tahun 2019. Dan sehari-harinya ia hanya tinggal bersama dengan kakak dan juga adiknya. Alda bercerita dirinya sedang menjalani terapi cuci darah karena penyakit gagal ginjal. Ia harus cuci darah di rumah sakit sebanyak 2 kali dalam seminggu seorang diri. Penyakit gagal ginjal kronis atau PGK sekarang bukan lagi masalah yang hanya dialami lansia atau orang yang sudah berusia lanjut. Penyakit ginjal ini mengancam semua kalangan termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Jadi guys, kita bisa lihat betapa seriusnya ancaman ini. Penyebab utama dari gagal ginjal di Indonesia adalah penyakit yang sangat umum seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, dan juga diabetes atau kencing manis. Kedua penyakit ini tidak hanya sering terjadi, tetapi juga seringkali tidak terdeteksi pada tahap awal. Mengapa kasus gagal ginjal di Indonesia terus meningkat? Salah satu faktor utamanya adalah gaya hidup yang kurang sehat. Data juga menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Ketika kita merasa sehat, kita cenderung mengabaikan gejala-gejala ringan seperti kelelahan, dehidrasi, sering buang air, mual, peningkatan nafsu makan secara tidak wajar, hingga yang lebih parah lagi seperti pembengkakan kaki yang bisa menjadi tanda awal kerusakan ginjal. Padahal deteksi dini itu penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Realita hari ini, banyak produk berpenis yang merupakan produk industri makanan minuman di Indonesia. Sayangnya, produk tersebut mengandung gula yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam angka kecukupan gizi. Bahkan banyak sekali produk-produk dengan atas nama kesehatan memiliki kadar yang membahayakan yang mungkin di negara lain tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Menanggapi peningkatan kasus gagal ginjal ini, berbagai pihak kini bekerja keras untuk meningkatkan perawatan bagi pasien gagal ginjal. Salah satunya adalah dengan distribusi mesin cuci darah atau hemodialisis ke daerah-daerah yang membutuhkan. Mesin cuci darah ini adalah sebuah langkah besar yang bisa membantu banyak pasien yang membutuhkan cuci darah, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas tersebut. Guys, ini darurat banget. Kesehatan tubuh kita ini, terutama ginjal, itu nggak bisa dianggap remeh. Jangan sampai nunggu kondisi darurat datang, karena lonjakan pasien cuci darah di Indonesia ini sudah semakin mengkhawatirkan. Angka penderita penyakit gagal ginjal kronis terus meningkat, dan kalau kita tidak mulai peduli sejak sekarang, masa depan yang kita hadapi bisa jauh lebih gelap dari yang kita bayangkan. Ada data yang cukup mencengangkan, mengutip dari BPJS Kesehatan, tahun kemarin aja, tahun 2023, lebih dari 1,5 juta orang di Indonesia terdiagnosis gagal ginjal. Ini adalah angka yang sangat besar, dan yang lebih mengejutkan lagi, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, gagal ginjal bahkan menjadi diagnosis sekunder tertinggi kedua di rumah sakit Indonesia. Jadi mulai sekarang, rawat ginjal kita dengan menjaga pola makan, cukup minum air, olahraga, dan cek rutin kesehatan. Ingat, ginjal itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kualitas hidup kita. Kalau ginjal kita sehat, kita bisa menikmati hidup kita tanpa khawatir akan cuci darah yang bisa merenggut kebebasan kita. Kita gak akan ngerepotin anak kita, cucu kita, karena merawat kita itu yang sakit-sakitan pasti udah gak enak banget. Apalagi pas udah tua, waduh, meribetkan banget ya. Jadi jangan tunggu sampai terlambat, ayo bergerak sekarang juga. Gak sulit ya. Yang sulit itu pas nanti kalau udah kena, naudzubillah. Ya, menjaga kesehatan sulit, sakit lebih sulit.